Allah berikan kita umur yang panjang sampai hari ini. Allah sehatkan kita lahir dan batin. Allah beri kita rezeki yang baik-baik. Allah beri kita hidayah sekitar hidup, senantiasa berpedoman kepada petunjuk. Semoga kehadiran kita pada hari ini sebagai wujud iman kita kepada Allah, dan semoga rangkaian amal-amal Ramadan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga dengan senantiasa berselawat, cinta kita kepada Rasul makin bertambah, hidup sesuai dengan sunnahnya. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin sekalian rahmati Allah. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh protokol kita, malam ini kita sudah masuk malam yang 20. Berarti ini tinggal 10 hari lagi puasa kita ke depan. Sebab itu kita saling mengingatkan, karena Ramadan ini terus berlalu setiap tahun, dan itu tak akan pernah kembali lagi. Ramadan 2025 ini akan berakhir sebentar lagi dan tidak akan kembali lagi. Tutup buku kalau kita belum melaksanakan maksimal amal-amal kita dalam Ramadan ini. 10 hari masih ada. Baik, malam hari ini sebagai tausiah singkat, saya akan bacakan suatu hadis. Al-jannatu mustaqarun ila arba'in nafar. Tali Al-Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shahid fi shaumi rabbi syahri Ramadan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Kalau kita terjemahkan, kita kira dalam bahasa kita ada 4 golongan manusia yang dia senantiasa dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang selalu menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang senantiasa bersedekah, memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ada 3 cerita yang ringan-ringan aja Bapak Ibu. Kita cerita yang enak sudah kita surga. Karena semua kita ingin masuk surga, ya kan Bu? Halo Bapak Ibu, ingin masuk surga? Kini atau Iswa? Iswa. Ingin masuk surga? Iya. Sekarang? Iswa. Nah, inilah problematika. Kalau kini mati dulu. Ini masuk surga itu tak bisa mati. Ini syarat masuk surga itu mati dulu. Mati dulu dalam keadaan husnul khotimah. Kalau belum husnul dan mati dulu. Jadi kita ingin masuk surga semuanya. Amin. 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 Karena besok setelah kita mati, di yaumul mahsyar itu hanya 2 tempat. Kalau tak masuk surga, masuk neraka. Tapi untuk menentukan masuk surga, masuk neraka tak besok. Bukan di yaumul mahsyar itu, tapi Di dunia hari ini sekarang juga. Jangan tunggu besok. Hari ini sekarang juga belum siap, nanti tak gaji. Jadi itu dia. Jadi besok itu hanya 2 tempat saja. Kalau dunia ini masih banyak tempat lari, hujan di jalan, itu pinggir jalan, panas di ladang, lari ke mall, yang ke badan, saja dingin. Pokoknya
bapaknya bisa lagi-lagi, besok bisa lagi-lagi. Makanya kita yang masuk surga ada 4 golongan yang senantiasa surga rindukan. Belum kiamat surga sudah rindu, insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam amin. Amin. Nggak dapat kalau empat dari kita satu jadilah. Apa yang golongan pertama? Pertama yang dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama. Ada berapa juz Pak? 12. Berapa juz Bu? Ada 20. Lun. Kalau 30 mesti sejus semalam, sejus sehari, pas 30 malam, 30 khatam 1 Ramadan. Mana banyak update HP pada Al-Quran? Nah, benar. Kalau sering update Quran, lalu justru lebih seharusnya. Jadi pertama yang itu oleh surga itu orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama. Kenapa? Karena paling mudah cari pahala itu baca Quran. Itu pertama. Paling mudah baca Quran. Kata Rasulullah, tidak adalah salah seorang kamu yang membaca alif, lam, mim, alifnya 10 pahala, lamnya 10 pahala, mimnya 10, 30. Itu dalam situasi normal tidak ada bulan bonus. Jadi kalau ingin dapat pahala itu baca aja minimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kan 30. Paling mudah. Orang yang baca Al-Quran itu biasanya jadi bersih. Kenapa? Karena setiap mau membaca Al-Quran kita berwudu bersih. Orang baca Al-Quran itu biasanya bisa fisik dulu ya. Pasti senantiasa menutup aurat. Namun kita baca Al-Quran itu tidak menutup aurat. Jadi kalau ibu yang cinta baca Al-Quran di mana-mana, di mobilnya, di kendaraan, di dalam tasnya ada Al-Quran, pasti selalu menutup aurat. Terjaga. Ini dia. Sehingga perilaku kita terjaga dengan baca Al-Quran ini. Insyaallah. Apalagi belum masuk isi. Baru kulit-kulitnya sudah menampung pahala. Jadi orang coba itu wadahnya berseri-seri, wadahnya bercahaya. Kenapa? Karena senantiasa dibasahi oleh air wudu, oleh skincare. Kalau skincare belinya 5 juta, tapi jarang ambil wudu karena takut skincare-nya akhirnya mukanya cantik tapi busuk. Halo, sorry jangan tersinggung ya. Ya, jadi berwudu itu membuat wajah kita bercahaya. Batal wudu lagi, karena kita ngaji, batal wudu lagi. Kalau ditunda-tunda, nanti aja wudunya kan saya baru pakai ini. Nah, itu masalah. Oke? Kemudian orang yang senantiasa baca Al-Quran masuk kepada isi lagi. Orang baca Al-Quran pasti hidupnya lebih terarah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah budak petunjuk yang mengarahkan skenario hidup kita ini. Jadi kehidupan kita ini diskenariokan oleh budak, oleh arah tadi, tidak kemana-mana. Pasti lebih lurus jalannya, tak akan tersesat dia, tak akan melenceng kemana-mana karena dia baca Al-Quran. Budak lintas, Al-Quran petunjuk. Seperti bapak ibu kita dalam pesawat. Pramugari bilang, para penumpang pesawat bla 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 yang terhormat, perhatikan kami akan membacakan cara menggunakan bla
selamat, untuk keluar, dalam situasi darurat. Di lantai pesawat sudah ada garis yang berwarna. Ketika di situasi darurat, maka dia akan keluar cahaya, dia akan menuntut Bapak Ibu untuk keluar dengan selamat. Kira-kira orang yang menyimpang itu selamat tak? Kalau tidak selamat, karena menyimpang dari petunjuk arahnya. Demikian pula Al-Quran. Ketika kita hidup, kita tak ngerti apa-apa. Ketika kita lahir, kita tak ngerti apa-apa. Tapi Allah berikan tuntunan agar hidupmu selamat, jalannya lurus, tidak melenceng kemana-mana. Baca ini. Selamat. Terarah. Pada musim Quran itu, kalau dia seorang rumah tangga, mengatakan ini bahagia. Jangan saya lain. Insya Allah percayalah kepada ayat yang sedang Allah katakan sebagai obat. Jadi tidak usah kita menerjemahkan, menafsirkan terlalu jauh. Membaca apa itu saja obat. Bacalah ulang-ulang. Insya Allah bagi kita akan tenang. Tapi coba Pak Ibu jarang ngaji, jarang baca Al-Quran, Masya Allah, rasanya dunia ini sempit sekali. Uang sudah banyak, kurang juga lagi. Suami sudah ganti, coba ganti manfaatnya. Istri sudah cantik, kurang juga lagi. Dan dua anak baru 3 lagi. Halo. Jadi ini persoalan sosial kejiwaan kita itu kenapa? Gersang karena jarang membaca Al-Quran yang Allah berikan, tidak pakai bayar. Di surga itu adalah hafizil lisan. Ibu bapak, makanya orang yang senantiasa menjaga lisannya, dia akan diterima oleh di kalangan manapun. Ya, lisan ini berbahaya. Ya, dia bisa membuat kita terancam dan bisa orang teraniaya. Lidah tidak bertulang. Makanya Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan di akhir, dia itu ucapannya yang keluar dari mulutnya itu adalah yang baik-baik saja. Atau kalau tidak, dia diam. Jadi makanya orang yang menjaga lisan itu kalimatnya mutiara, berharga. Tidak ada orang yang tersakiti olehnya. Dan bermanfaat, kalimat-kalimat itu bermanfaat untuk siapa saja. Dia itu menjaga hubungan kemanusiaan kita. Orang yang tidak pandai menjaga lisan, dia akan bentrok di mana saja. Dia akan sulit diterima oleh kalangan dimanapun. Lebih banyak lawan daripada kawan. Hati-hati. Lisan yang sudah terlanjur menghancurkan masa depan orang, memfitnah orang, ingat, itu berbahaya untuk keselamatan kita. Apalagi sampai orang terzolimi oleh ucapan kita. Ingat, doa orang terzolimi orang bukan kita. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan ditanya. Sebab itu, ibu bapak, mari jaga lisan. Rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang di dalamnya suami, istri pandai menjaga lisan. Tetangga yang nyaman, yang damai hidupnya bertetangga, tetangga yang saling menjaga lisan. Di sebuah organisasi yang organisasinya akur, para pimpinan dan semuanya pandai menjaga lisan. Nggak ada fitnah, nggak ada menyakiti orang di situ. Hati-hatilah kita dengan lisan kita. Yang ketiga, yang sudah kita adalah jimah. Orang yang senantiasa memberi makan pada yang lapar. Bapak Ibu, orang miskin pasti akan ada sampai kiamat. Itu adalah sunatullah. Untuk apa?
untuk mengikat hubungan sesama manusia. Orang kaya kan dia kaya itu karena doa orang-orang miskin. Ingat, berarti amwalihim hakun lisail warahmah. Di seluruh harta kita yang orang yang berada yang kaya ini, kalau katakan ada orang makin miskin, ada orang meminta-minta. Ketika ini kita keluarkan, itulah yang menjadi penyakit. Duit banyak, kebun sawit luas, boleh, makanan bisa dibeli, tapi tak bisa makan. Kita butuhkan seperti nasi. Jadi sebab itu supaya rezeki barokah, badan sehat, hidup ini penuh keberkahan, Rasulullah katakan bersedekah. Bersedekah. Jadi kalau ada bapak ibu punya harta banyak, rumah bagus, duit berlipat-lipat, tapi tak nyaman, tak bahagia, masih merasa kurang, kadang kurang sedekah. Kurang sedekah. Tak usah takut miskin. Tak ada orang yang miskin karena bersedekah, tidak ada. Tapi orang yang tidak nyaman hidupnya, merasa batinnya gersang, tidak bisa, kadang kurang sedekah banyak. Tak usah takut kekurangan. Insya Allah Allah jamin rezeki kita. Banyak bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah itu adalah sebagai wujud menjaga kestabilan sosial. Kenapa sekarang banyak orang yang tidak yang mencuri, merampok, segala macam di kampung-kampung di mana-mana? Karena tadi orang kaya pelit bersedekah. Karena sedekah itu sedikit sebenarnya. Ya, oke. Itu makanya supaya hidup kita nyaman dan aman, supaya tali terhubung dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersedekah itu. Orang suka bersedekah itu karena doa orang miskin itu ada padanya. Sedekah itu adalah surga. Yang terakhir, yang keempat, yang surga itu adalah orang yang puasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, ada 8 pintu surga. Salah satu bernama Rayyan. Kata Rasul riwayat, surga Ar-Rayyan ini spesialis untuk orang puasa. Tidak ada satupun orang yang akan masuk ke surga itu kecuali orang yang berpuasa. Itu Ar-Rayyan. Dan orang puasa juga bisa pilih mau masuk di pintu mana saja. Nah inilah Bapak Ibu, jaga puasa kita. Jangan puasa hanya karena cukup, hanya sekedar lapar. Jadi puasa yang diterima itu adalah puasa yang menjaga, yang memelihara supaya pahala nilai puasanya tidak batal. Karena kata Rasulullah, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Banyak orang yang puasa yang dia dapat hanya lapar dan haus, tak ada faedah. Kenapa? Dia tidak menjaga etika berpuasanya. Nah, yang surga bukan itu